Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Terutama selalu kita ingatkan nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan kita dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini, serta mana yang boleh kita nikmati dan kerjakan, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan segala macam hal yang membuat roda kehidupan bisa berjalan, dan mana yang tidak boleh. Dan dengan itu setiap muslim akan mendapatkan kualitas dalam tuntunan hidup mereka, serta di akhirat nanti akan dibalas dengan surga yang abadi. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita selalu syukuri dengan dua susunan kata Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Abdul Latif bin Najis Al-Ghamidi, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Dan ini pada pertemuan yang pertama, walaupun kita dalam kondisi online, namun sudah kami titik beratkan, dan ini juga setiap kali kita bedah buku, selalu kami ingatkan yang sama. Selalu baca daftar isi buku itu terlebih dahulu, agar kita tahu apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi kita bisa baca, kita bisa fahami, kita bisa renungi, kemudian nanti cari dari semua daftar isi itu, poin yang paling menggelitik buat kita, yang paling membuat kita ingin membaca. Lalu kemudian kita mulai baca dari situ, nanti dari situlah Bapak Ibu sekalian kita akan terfikir untuk menyelesaikan isi buku secara totalitas. Nah seperti itu kurang lebih penjelasan kita yang lalu, dan kita juga sudah membahas masalah renungan yang disebutkan oleh penyusun buku. Itu juga selembar saja, tapi sebuah renungan yang menarik untuk kita bahas. Saya ulangi kembali untuk mengingatkan. Kata penulis, seseorang senantiasa dalam kebaikan selama dia selalu memikirkan kebaikan. Selalu pikirannya dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Tidak ada celah dalam diri dia untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Maka selama pikirannya positif, baik, maka juga akan membawa dia pada kebaikan. Juga sibuk mencari kebaikan, menelisik jalan-jalan kebaikan, dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang memberikan kebaikan kepada orang lain namun melupakan orang terdekatnya. Ini satu persatu sudah kita bedah pada Kamis yang lalu ya. Artinya kita harus dahulukan pasangan hidup, anak-anak, orang tua, saudara, baru kemudian kita melebar keluar rumah ya, kalau kita ingin berbagi kebaikan tersebut. Lalu beliau memberikan contoh seperti pohon labu yang tumbuh di sebidang tanah namun berbuah di bidang lainnya. Ini demi Allah adalah aib yang besar, kata beliau. Lalu disebutkanlah syair yang masyhur. Beliau mengatakan seperti burung unta yang menelantarkan telurnya di padang hampa, lalu ia menyelimuti telur burung lain dengan sayapnya. Ini sudah kita bedah waktu itu menjadi 3 bagian, lalu kita mengambil mutiara ilmunya. Juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu panjang lebar sampai selesai tentang muqaddimah yang ditulis oleh penulis tentunya, dan bagaimana penulis mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seseorang itu selalu di atas kebaikan. Di antaranya paragraf yang menarik itu di halaman 1, sungguhnya di antara kewajiban yang paling wajib, tanggung jawab yang paling besar, dan amanah yang paling penting adalah amanah atas seorang muslim untuk mendidik keluarga, yang dimulai dari diri sendiri, dia menjadi seorang praktisi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dia menjadi seorang praktisi. Kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang terdekat, lalu yang lebih dekat, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Yang digarisbawahi adalah keluarga kalian. Karena kita sedang membahas tentang 100 ide praktis mendidik keluarga agar menjadi keluarga yang baik atau keluarga yang selamat tentunya ya. Di istilah lain keluarga yang saleh.
Hai orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang Allah titahkan. Kata beliau, maka seorang muslim bertanggung jawab tentang mereka. Ini saya masih reviewkan saja dulu ya, supaya connect bahasan kita dengan hari ini. Saya ingatkan kembali. Maka seorang muslim bertanggung jawab tentang mereka. Dia akan dihisap terkait dengan mereka. Seorang suami pada istrinya, istri pada suaminya. Kalau tidak saling mengingatkan kebaikan atau membiarkan kemungkaran, itu malah jadi masalah buat mereka nanti di akhirat. Begitu juga seorang ayah dan ibu kepada anak-anak mereka. Jadi maka seorang muslim bertanggung jawab tentang mereka. Dia akan dihisap terkait mereka dan dihukum manakala melalaikan pendidikan mereka. Pendidikan bukan sesuatu yang incidental atau perkara tidak penting, atau pemikiran sambil lalu saja, atau sekedar terlintas dalam benak. Akan tetapi pendidikan adalah hajat mendasar, perkara yang harus, urusan yang akar-akarnya menancap di masa lalu yang telah pergi untuk menyeberangi masa kini yang berjalan dan membentang ke masa yang akan datang. Maksudnya tidak bisa kita berharap anak kita menjadi seorang hafidh dan hafidhah, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, sementara kita ingin itu terjadi spontanitas. Yang benar adalah bagaimana kita merancang itu dan membuat program-program sehingga betul-betul bisa berjalan. Dan apa yang kita tanam di hari ini kita akan panen di hari esok. Kalau dari sekarang Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tentang sholat, lalu kemudian berharap nanti anaknya menjadi ahli sholat, yang selalu sibuk dengan sholat wajib dan sholat sunnah, maka itu tidak mungkin terjadi. Atau kita berharap mereka menjadi penghafal Al-Quran, sementara atau ahli Al-Quran, sementara kita tidak pernah sama sekali memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka, tidak pernah juga mengikutkan mereka pada saat sudah meranjak anak-anak, bukan lagi balita atau bayi, anak-anak untuk ikut dalam program-program tahfidz Quran, atau minimal TPA dalam tahsinnya misalnya. Atau kita tidak pernah membiasakan, kita berharap anak kita menjadi seorang yang dermawan, tapi kita tidak pernah didik mereka untuk berbagi minimal dengan saudaranya misalnya, ya, terus kemudian kepada orang tuanya, kepada tamu-tamu yang datang. Maka tidak mungkin anak itu tiba-tiba spontanitas menjadi orang yang suka memberi satu sama yang lainnya. Dan seterusnya, semua itu harus diprogramkan. Dan juga tidak kalah penting harus dimulai. Tidak ada kata terlambat. Ya, selalu saja dimulai dan coba lihat skala prioritas dalam memberikan masukan kepada mereka. Lalu penulis masih menyinggung, saya akan baca mungkin 2-3 paragraf lagi baru kita pindah ke materi kita. Saya tidak akan ulangi semuanya apa yang kita bahas pada yang lalu ya. Tetapi poin-poin ini sebagai wakil atau mewakili apa yang kita bahas yang lalu. Kata beliau, kesolehan keluarga itu di halaman 3 ya, di paragraf pertamanya. Kesolehan keluarga adalah sebuah nikmat besar. Di saat dapat suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh, mertua, orang tua, ipar, semuanya adalah orang-orang yang baik. Itu nikmat yang besar dan karunia mulia dari Allah. Tidak ada yang merasakannya, mengetahui keutamaan dan mengenal kadarnya kecuali orang yang terhalang meraihnya, yang mana hatinya dibekap oleh kebalikannya dan kalbunya dibelenggu oleh yang berlawanan dengannya. Maksudnya, kalau orang betul-betul peduli dengan masalah ini sehingga dia membentuk keluarga yang saleh, pasangannya, anak-anaknya, keluarganya, semuanya, hal-hal yang baik didukung, hal-hal yang salah diingatkan, maka itu adalah nikmat yang paling besar. Dan ini tidak akan luput kecuali dari orang yang tidak peduli dengan itu. Bagi dia tidak ada masalah. Mau keluarganya buruk, mau salah, mau anak-anaknya tidak terdidik dalam agama, tidak penting bagi dia. Maka itu berarti luput dari dia nikmat yang terbesar ini. Ya, karena sangat indah kalau kita bersama saling bersaing untuk mencari surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga tersebut, penuh dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dan seterusnya. Lalu kata beliau selanjutnya, sebagaimana setiap tanaman ada penanamnya, setiap harta ada pengumpulnya, maka demikian juga hidayah. Dia memiliki sebab-sebab dan jalan-jalan. Ia juga memiliki penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan. Yang wajib dan harus atas setiap muslim adalah mencari jalan hidayah itu dan memanfaatkannya dan mengetahui jalan kesesatan untuk kemudian menjauhinya. Sampai sini saya bacakan, tentunya selebihnya ini adalah tambahan penjelasan tentang masalah makna hidayah dan bagaimana kita bisa meraihnya, dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Saya tidak ulangi lagi.
hidayah intinya adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Seperti misalnya adanya keinginan untuk melakukan kebaikan, adanya keinginan untuk meninggalkan kesalahan. Nah, semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa kalau tidak diraih dan tidak dicari dan berusaha untuk meniti jalannya. Dan setiap kali ada sinyal hidayah, jangan disia-siakan. Sederhana sekali, terbangun malam hari, lalu kemudian ada bisikan untuk sholat malam. Berdiri dan sholat malam saja. Ada orang miskin, kemudian terpikir untuk bersedekah, jangan ditunda, langsung dieksekusi saja. Dan seterusnya, semuanya ya, haji, umroh, majelis ilmu, apa saja panggilan kebaikan, intinya seorang muslim mengikuti jalan hidayah itu yang memandu dia dari kebaikan kepada kebaikan yang selanjutnya. Jadi dia tidak ada celah untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan saya sudah pernah berikan satu kaidah dasar, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, maka tidak perlu energi khusus untuk meninggalkan kesalahan. Karena sibuknya seseorang dengan kebaikan akan membuat tertutup semua pintu-pintu kesalahan, gitu kan? Kesalahan atau maksiat terjadi kalau seseorang justru lalai, ya banyak waktu lowong. Tapi kalau dia sibuk dari program kepada program yang lain, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, maka otomatis dia akan selalu terpenuhi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita di halaman 7 ya. Jadi halaman 4, 5, dan 6 saya lalui karena ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas hal-hal mendasar di jalan pendidikan. Kita kan sedang membahas judul kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Ya. Maka kita harus sebelum masuk ke 100 ide itu yang ada di halaman 25 ya. Yang menarik sini penulis mengajarkan kepada kita untuk berbagi pengalaman dan ilmu itu dari halaman 7 sampai halaman 24 hanya pondasi dasar dalam pendidikan. Supaya nanti kita bukan hanya sekedar berbagi ide. Ingatkan ini, ingatkan itu, larang ini. Hanya langsung masuk kepada teori saja. Tapi beliau ingin teori-teori itu pada saat dipelajari, maka sangat mudah untuk diamalkan. Karena kita memang dasarnya sudah punya pondasinya. Ibaratnya kalau rumah, pondasinya kuat, maka bangunan di atas juga akan kuat. Dibandingkan kita hanya bicara teori saja, oh nanti jendelanya di sini, nanti jenis batunya itu, nanti catnya warna ini, tapi tidak ada pondasi bangunan, maka tidak akan pernah terjadi bangunan yang kokoh tentunya. Baik, di halaman 7 itu, jadi akan dibahas tentang masalah pondasi dasar atau hal-hal mendasar dari jalan pendidikan. Yang pertama saya bacakan lalu kemudian kita masuk kepada syarah dan penjelasan. Menurut penulis, pendidikan adalah ibadah. Itu dulu di garis bawahi. Jadi dalam Islam pendidikan adalah ibadah. Selama ibu dan bapak ingin belajar dan itu adalah hal yang tidak dilarang dalam agama. Apakah pendidikan agama, apakah pendidikan ilmu dunia, ya. Apakah itu masalah teknis saja untuk memudahkan urusan-urusan kita misalnya. Mungkin cuma sekedar belajar resep masakan atau mencari panci yang bagus saja untuk supaya masakannya baik. Tujuannya tidak ada pelanggaran agama di situ, tetap itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi dan beliau sudah meninggal tentunya. Salah satu buku beliau kami bedah namanya Minhajul Muslim. Kalau yang pernah ikutin di YouTube itu sudah 1000 lembar, kurang lebih semua kami sudah bedah kecuali bab warisan saja yang belum. Syekh ini punya satu ide yang sangat menarik dan menurut saya ini adalah ide yang brilian ya, karena beliau mengatakan sebenarnya dalam pembagian hukum-hukum agama dalam ilmu fikih ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib Bapak Ibu kerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat dan seterusnya. Dikerjakan pahala, ditinggalkan berdosa. Yang sunnah itu dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti amalan-amalan sunnah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, zikir, baca Quran. Ini semua amalan-amalan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi memang kehilangan banyak keutamaan. Ada yang haram. Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Seperti orang berzina atau orang berbohong atau riba. Dia tahu itu haram, dia tinggalkan. Dia tidak mau kalau itu haram. Maka meninggalkannya dapat pahala. Gitu kan? Kalau mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Ada yang makruh. Mengerjakannya tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Seperti makan dan minum berdiri misalnya. Itu kan hukumnya makruh ya.
Kemudian kalau dia minum dan makan berdiri tidak berdosa. Tetapi kalau dia duduk lebih ada pahalanya. Nah itu namanya hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, yang terakhir mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga, ini hukumnya mubah. Nah tapi pesan Syekh Abu Bakar Jalil adalah bagaimana seorang muslim cerdas dalam menjadikan semua perintah-perintah yang terbagi 5 ini menjadi pahala semua buat dia. Kalau yang wajib sudah jelas, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Berarti dia mengejar supaya jangan ketinggalan hal yang wajib itu. Kalau yang sunnah, dia memilih potongan awalnya. Kayak misalnya kan definisi sunnah itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Jangan diambil potongan terakhirnya. Oh meninggalkan tidak berdosa. Nah, sudahlah saya nggak usah sholat sunnah. Karena toh mengerjakan pahala tapi saya tidak dosa kok kalau saya tidak kerjakan. Nah jangan diambil potongan, oh saya kalau tidak kerjakan tidak apa-apa. Bukan itu, tapi pilih potongan pertamanya, mengerjakannya berpahala. Umroh, sholat sunnah, puasa sunnah, berzikir, baca Quran. Definisinya adalah kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jangan diambil potongan terakhirnya, meninggalkannya tidak berdosa. Atau dengan bahasa kan cuma sunnah, enggak. Kita ambil, oh berarti saya kejar keutamaannya. Kemudian juga yang haram, meninggalkan dapat pahala. Mengerjakannya dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Berarti setiap ada peluang untuk mengerjakan dosa, tinggalkan. Sehingga akhirnya ada pahalanya. Setiap orang di antara kita akan terbisikan melakukan pelanggaran agama. Tapi di saat ada bisikan itu datang dari syaitan, dia selalu menepis. Menepisnya ini ada pahalanya. Ini kecerdasan orang dalam menjadikan supaya semuanya yang dia dapatkan itu pahala, ibadah jadinya. Begitu juga dengan hal yang makruh, dilarang. Daripada bapak ibu makan dan minum berdiri, duduk saja. Susahnya apa? Gitu kan? Walaupun sebenarnya kalau makan minum berdiri tidak berdosa. Tetapi yang diambil kalau makruh, potongan yang keduanya. Karena makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Kenapa gak ditinggalkan? Kan gitu. Nah sekarang kita fokus ke mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Seperti mandi, makan, tidur, olahraga. Nah kita bisa, kata Syekh Abu Bakar Rahimahullah, mengemas yang mubah ini, seperti makan, minum, tidur, toh itu rutinitas kita dalam sehari-hari, ubah dia menjadi sunnah, pindah level. Bagaimana caranya? Dengan niat saja. Diniatkan, makan itu bukan hanya sekedar menghilangkan lapar. Minum bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga. Tidur bukan hanya sekedar menghilangkan letih. Ya, mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah. Gitu kan? Olahraga bukan hanya sekedar mencari kesehatan. Tapi kita niatkan untuk memberikan hak jasad. Karena ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya segala sesuatu punya hak. Lalu disebutkan dan dirimu punya hak. Jadi daripada ibu mandi dan bapak sekalian mandi hanya gerah nih mandi. Hanya itu saja. Hukumnya mubah. Dikerjakan tidak pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ubah dia menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Allah yang menciptakan saya, Allah yang mendatangkan rasa gerah itu sehingga saya tidak nyaman, dan Allah pula yang memandu saya, dengan mandi saya jadi segar. Kan gitu. Maka saya ingat niat dalam hati untuk memberikan hak jasad saya. Karena Allah yang mendatangkan gerah ini dan Allah juga yang memberikan kita rasa segar kalau sudah menghilangkan gerah itu. Niat mandi untuk memberikan hak jasad. Lapar bukan hanya sekedar aduh lapar makan, enggak, tapi bagaimana kita niat memberikan hak jasad. Memberikan hak jasad pada saat haus, menjadikan hak jasad pada saat olahraga, maka berubahlah hukum mubah itu menjadi sunnah. Nah ini tambahan informasi dan penjelasan dari potongan awal saja, karena beliau mengatakan pendidikan adalah ibadah. Nah bagaimana kita mengemas semua bisa jadi ibadah termasuk hal yang mubah. Lalu dikatakan pendidikan adalah ibadah yang mendatangkan pahala bagi seorang hamba. Kebaikannya di dalam mendidik menghadirkan balasan baik dari Allah. Balasan baik ini dari dua sisi ya. Di dunia dan di akhirat. Semua orang yang melakukan ketaatan, Allah berikan balasan di dua dunia ini. Di dua kehidupan ini. Dunia dan akhirat. Ya, akan diberikan balasannya. Di dunia, orang yang melakukan ketaatan-ketaatan ibarat seorang pegawai di perusahaan yang berprestasi. Dia akan mendapatkan balasan dia.
namanya harum, banyak teman-temannya, jabatannya jadi tinggi. Begitulah orang yang patuh tuh begitu di dunia. Allah kasih kesehatan, Allah kasih pasangan hidup, Allah kasih ini, Allah kasih itu, segala macam. Nanti di akhirat Allah akan berikan lagi balasan lebih besar daripada itu dengan surga yang abadi. Nah, seperti itu. Karena itu, kata penulis, niat di dalam mendidik harus diikhlaskan dan dimurnikan karena Allah. Poin ini juga perlu digarisbawahi ya, ikhlas. Karena tujuannya untuk Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan indikasi dunia. Sedikit saja terhubungkan dengan indikasi dunia, ikhlasnya hilang. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, dalam bab jihad. Ada bab khusus beliau tulis, judulnya larangan popularitas ya, di dalam berperang atau beribadah. Dari bab jihadnya. Di salah satu hadisnya adalah ada seorang sahabat bertanya begini. Mengatakannya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang ikhlas berperang? Dia betul-betul tulus mau berjihad di jalan Allah. Tetapi diikuti sedikit saja dengan perasaan ingin popularitas. Ingin dikenang sebagai seorang prajurit, seorang pahlawan yang berjasa dan segala macam. Apa dapat pahala? Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada pahalanya. Orang itu mengulangi sampai 3 kali Nabi ulangi. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi sedikit aja diindikasikan, dihubungkan dengan itu, maka tidak ada gunanya. Ya? Maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan bapak sekalian hadir di majelis ilmu begini, ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar diajak teman, bukan hanya sekedar meramaikan majelis, bukan hanya sekedar testimoni atau apalah indikasi yang lain, tidak ada. Saya datang, saya mau dengar ilmu. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sampaikan. Bahkan dalam majelis ilmu kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kita terima. Ya, seperti itu kurang lebih indikasi orang ikhlas. Ya, tetapi kalau dia tidak ikhlas, dia harus memilih siapa yang menyampaikan, atau materinya apa, atau misalnya tempatnya nyaman atau tidak. Dia banyak hubungannya. Atau ada nggak si fulan datang? Kalau si fulan datang berarti saya juga mau datang. Berarti urusannya masalah itu semua. Atau nanti bisa nggak ya? Saya mau hadir majelis tapi nanti saya mau bisnis ya. Nanti saya mau ini dan itu. Tuh nggak usah dihubungkan. Majelis ilmu saja. Nanti setelah itu kalau ada yang kita mau selesaikan urusan-urusan yang lain silahkan. Ya. Tetapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah ini. Ya. Ini dimasukkan dengan ikhlas. Seorang muslim tidak patut berlelah-lelah dalam mendidik untuk dikatakan bahwa dia telah mendidik dengan baik. Atau agar disanjung bahwa dia telah mengarahkan segala daya dan upaya dalam rangka membimbing keluarganya. Atau agar dikatakan bahwa dia adalah pendidik yang ahli atau pengajar yang mahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka semua orang-orang beriman itu tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Statement Umar radhiyallahu anhu di mana beliau menukil hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, bukan statement sebenarnya, tapi ini hadis yang dinukil dari Umar radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya. Jadi semuanya tergantung niatnya. Kalau hadis ini panjang ya. Hadis ini dikenal dengan hadis tentang masalah niat dan tentang masalah hijrah. Jadi di masa Nabi SAW dulu ada 2 orang laki-laki, mereka hijrah ke Madinah, tetapi yang satu kebetulan memang seorang pengusaha dan dianya meninggalkan hartanya, dirampas oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Yang satu lagi karena istrinya nggak mau beriman, sehingga akhirnya tinggal di Mekah. Dia dengar di Madinah ada seorang wanita terkenal cantik dan soleha, dia ingin nikahi. Lalu kedua ini ngobrol sementara hijrah ke Madinah. Yang satu mengatakan, nanti kalau saya tiba di Madinah, ini sambil hijrah ya, waktu itu hijrah hukumnya wajib. Harus pindah ke Madinah karena di Mekah tidak bisa ibadah lagi. Maka yang satu mengatakan, saya nanti kalau tiba di Madinah akan mulai bisnis saya. Yang satu mengatakan, saya nanti kalau tiba di Madinah akan menikahi seorang wanita yang bernama ini dan itu. Waktu Nabi SAW dengar itu, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Semua itu sesuai dengan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa.
dan semua orang akan diberikan balasan sesuai dengan kadar niatnya dia atau sesuai dengan niatnya dia. Wa man kana hijratu ila Allahi wa rasuluh atau ila wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasul, maka dia dapat pahala karena hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha, dan siapa yang niat hijrah karena dunia yang dia ingin kejar. Tadi si laki-laki yang pertama bilang, saya kalau tiba di Madinah nanti, dia tidak fokus lagi ke masalah hijrahnya. Tapi dia fokus nanti bisnis kalau dia tiba di Madinah. Siapa yang niatnya ingin mengejar dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau seseorang, ini orang laki-laki yang kedua tadi, mau menikahi seorang wanita, fahijratu ila mahajara ilai, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan saja. Artinya nanti di Madinah dia bisa bisnis, dan nanti dia kalau di Madinah mungkin dia bisa nikah dengan wanita itu, tapi tidak ada pahala hijrahnya. Ya. Jadi mirip kalau kita tarik contohnya, kalau Bapak Ibu lagi haji, lagi umroh, udah fokus saja di situ. Gak usah dari awal sebelum berangkat nanti di Mekah mau belanja tas ini, mau belanja parfum itu. Itu nanti, bukan itu tujuan utamanya. Jadi sepanjang jalan nanti kalau habis umroh ya, bahkan tidak pakai istirahat langsung mall duluan. Jadi memang niatnya ke situ. Akhirnya Allah mudahkan. Dia dapat produk yang dia mau, parfum yang dia mau, tas yang dia mau. Tapi nggak ada, pahalanya jadi kurang. Bahkan bisa mengganggu. Mungkin sementara tawaf pikirannya tentang merek-merek tas. Ya. Sementara sa'i mungkin dia pikirin abaya mana yang dia mau beli. Kan gitu. Atau jilbab yang mana, atau segala macam. Nah ini contohnya. Ya. Jadi harusnya betul-betul kita niatkan umroh. Selesai umroh semuanya, selesai haji, ada waktu lowong silakan. Itu kayak sampingan saja. Kayak sampingan, itu adalah pelengkap saja. Ya. Karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Ini makan, minum, beli pakaian, ini kan pernak-perniknya. Bukan tidak boleh, tapi jangan dibalik. Jangan sampai malah yang merupakan inti daripada ibadah itu kita sia-siakan. Itu sayang sekali. Ya. Sayang sekali. Dan subhanallah niat ini kalau Bapak Ibu bisa arahkan dan dikontrol dengan benar, itu luar biasa ya. Saya ingin berbagi begini. Tadi subuh subhanallah di masjid dekat rumah, saya sempat jelaskan. Kebetulan memang terlintas di kitab yang kami bedah, sebuah hadis Nabi SAW di dalam bab niat. Waktu Nabi SAW pergi perang Tabuk. Tabuk ini ada satu nama kota di Saudi ya. Dulu di masa Nabi SAW sebelum beliau meninggal, sekitar 2-3 bulan sebelum meninggal, Nabi pernah membentuk pasukan lalu menyerang Tabuk. Tabuk itu dikuasai oleh bangsa Romawi pada masa itu. Ini peperangan terakhir Nabi. Dan akhirnya orang-orang Romawi tidak berani menghadapi Nabi SAW karena raja mereka, kaisar mereka bernama Heraklius, itu pernah masuk Islam beberapa waktu sebelum itu. Waktu Nabi SAW kirimkan surat dan mengajari Muslim, dia masuk Islam. Tapi dia murtad lagi dari Islam karena dia takut kehilangan kerajaannya. Maka Nabi SAW waktu mengepung wilayahnya, dia bilang sama prajurit-prajuritnya. Waktu itu jumlah pasukan umat Islam cuma 30.000 orang. Jumlah pasukan Romawi 250.000 orang. Kalau secara kuantitas harusnya mereka menang. Tapi Heraklius bilang sama prajurit-prajuritnya, ini orang yang sedang mengepung wilayah kita, seorang Nabi. Saya tahu benar. Dia yang disebutkan dalam Injil, dia Nabi ini orang. Kalau kita keluar melawan pasti kita kalah. Udah gak usah hadapi. Maka waktu itu umat Islam mendapat kemenangan karena orang-orang Romawi tidak berani menghadapi muslimin. Kan begitu. Waktu Nabi SAW pulang ke Madinah, dengan membawa kemenangan, umat Islam jadi semangat dan dijanjikan pahala jihad. Karena setiap langkah mereka itu pahala semua. Apalagi di saat itu lagi musim panas. Kalau Bapak Ibu baca tentang perang Tabuk itu, luar biasa ujiannya karena penduduk Madinah pendapatan utama mereka kurma. Dan pasukan perang Tabuk yang Nabi wajibkan waktu itu semua laki-laki sehat dewasa harus ikut. Tidak boleh tidak ikut kecuali punya udzur saja. Sakit, orang tua yang sangat pikun, ya, lemah, perempuan, anak kecil boleh tidak ikut. Tapi laki-laki yang sehat nggak boleh, wajib semuanya ikut. Yang tidak ikut dianggap berdosa waktu itu, ya, di perang Tabuk itu. Maka Nabi SAW gerakkan pasukan, sementara besok itu sudah akan panen kurma. Nah kurma ini pendapatan utama masyarakat Madinah. Besok panen, semua laki-laki harus pergi. Lalu siapa yang akan petik kurma itu? Maka diwajibkan pada saat itu. Tapi orang-orang beriman pergi. Orang-orang munafik mereka tidak mau.
Mereka mengatakan untuk apa kita pergi di musim panas gitu kan. Lebih baik kita tunggu dulu panen segala macamnya. Allah turunkan firman-Nya, "Qul naru jahannam asyaddu harra." Katakan hai Muhammad, neraka jahanam lebih panas daripada cuaca yang mereka khawatirkan itu. Yang jelas pada saat pergi Nabi janjikan mereka pahala yang besar, pahala jihad karena setiap langkah kaki mereka dihitung pahala. Kemudian juga tempat-tempat yang mereka lewati akan jadi saksi hari kiamat. Banyak sekali keutamaan jihad yang mungkin kalau kita rinci satu persatu itu sangat panjang ya bahasannya. Tapi yang jelas waktu Nabi SAW sudah pulang dari perang dan membawa kemenangan, beliau mengatakan begini kepada prajurit-prajurit dikumpulkan, habis sholat lalu Nabi bilang, sesungguhnya ada kaum, ada sekelompok orang di kota Madinah yang kita tinggalkan, tidak ikut dengan kita. Tetapi tidak ada lereng-lereng gunung, lembah-lembah, padang pasir yang kita lewatin, bahkan harta yang kita infakkan, ya, kecuali mereka bersama kita di pahala. Sama persis pahalanya, padahal mereka di Madinah. Karena mereka terhalangi oleh uzur. Riwayat lain mereka terhalangi dengan penyakit. Nah, di sini hadisnya ulama rincikan tentang masalah bagaimana bisa orang tidak ikut berperang tapi dapat pahala lengkap perang karena punya uzur. Apa uzurnya? Uzurnya misalnya dia cacat fisik. Ya, uzurnya misalnya dia sakit. Uzur misalnya dia nggak punya tunggangan untuk pergi berperang atau dia tidak punya keterampilan perang. Tidak bisa dia ikut, tidak ada persenjataan dia. Artinya secara agama dia diizinkan ya untuk tidak ikut. Tapi semangat dalam hati dan niatnya ingin sekali berperang. Hanya dengan itu saja Allah berikan pahala yang besar. Pesannya begini. Kalau teman-teman melihat siapapun berbuat baik. Atau apapun perbuatan baik depan mata kita. Contoh misalnya kita lewat sebuah masjid. Lagi mampir sholat di situ. Atau lewat saja. Anggaplah di sekitar tempat ini misalnya ada masjid yang bagus. Ramai muslimin sholat di situ. Jangan hanya sekedar bilang, bagus ya masjidnya, ramai ya masjidnya, terus dapat apa? Apa manfaatnya omongan itu? Coba hubungkan dengan niat. Jalankan hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama yang terbaik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia punya ilmu agama yang luas, dia juga kaya raya, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini manusia terbaik. Makanya jadikan doa kita, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan mudahkan aku untuk menghabiskan di jalanmu, kan gitu. Golongan kedua yang Allah berikan ilmu tapi nggak punya harta. Golongan pertama ini sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, biayai jihad, biaya anak yatim, janda-janda segala macam dibiayai sama dia. Nah, golongan yang kedua punya ilmunya, dia tahu teorinya, keutamaan jihad itu besar, keutamaan bangun masjid besar, keutamaan biaya anak yatim besar, tapi dia nggak punya harta, dia cuma punya ilmu, dia tahu. Kata Nabi SAW, golongan kedua ini dengan tulus dan niatnya yang benar, dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti yang engkau karuniakan kepada tadi, golongan pertama, maka aku akan buat yang sama. Tapi dia tulus, ikhlas, dia betul-betul mau. Artinya kalau Allah kasih dia harta, betul-betul dia akan bangun masjid seperti orang yang pertama tadi. Dia akan bantu biaya anak yatim, dia akan ini dan itu. Maka kata Nabi SAW, dengan niatnya yang benar ini, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Sama pahalanya. Jadi ini pentingnya kita mengontrol niat kita, sehingga betul-betul kita bisa meraih pahala dengan sangat banyak, hanya dengan niat. Dan tulus memang kita ingin mengerjakan itu. Ya. Banyak sekali contoh dalam masalah ini. Semua kebaikan tentunya ya. Contoh misalnya kemarin haji. Ada orang pergi haji, kita nggak pergi haji misalnya. Allah belum berikan izin kita untuk haji. Atau misalnya ada halangan, sakit, misalnya belum terkumpul harta cukup untuk bayar haji misalnya. Tapi jangan haramkan diri kita, jangan cuma bilang, oh enak ya si fulan atau si fulana pergi haji. Enggak. Kenapa kita enggak? Niat antara kita sama Allah, enggak usah diucapin sama orang lain. Antara kita sama Allah. Ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku peluang seperti orang-orang ini, aku akan haji juga. Kalau bapak dan ibu ikhlas karena Allah, Allah kasih pahala haji. Seperti itu. Jauh lebih besar daripada itu. Masjidil Haram di Mekah. Saya pernah duduk merenung di Ramadan menjelang buka puasa. Berapa banyak yang didapat pahala sama Raja Saudi nih. Orang tawaf, orang sa'i, orang sholat, orang buka puasa di situ. Dan tidak pernah berhenti 24 jam.
Itu kan karunia Allah kepada mereka luar biasa. Allah jadikan mereka jadi penguasa di sana. Allah bukakan mereka pintu rezeki mereka. Dan juga muncul ide dan keinginan dalam hati dengan keimanan mau mengerjakan itu. Karena ada juga orang yang punya harta, punya jabatan, tapi dia nggak gunakan untuk akhiratnya. Kalau ini mereka gunakan, mereka renovasi masjid, mereka jaga, muliakan Ka'bah, mereka mudahkan urusan para jemaah haji, jemaah umroh misalnya. Maka pahala yang luar biasa mereka panen. Pertanyaan sederhana, apakah hanya cukup kita bilang, oh Raja Saudi pahalanya besar ya, oh masjidnya bagus ya, oh tempat sa'inya luas ya, hanya itu? Apa manfaatnya? Kenapa enggak raih pahala dari situ? Kenapa enggak kita bilang misalnya, ya Allah dengan tulus antara kita sama Allah, kalau seandainya engkau karuniakan atau aku kesempatan seperti Raja Saudi, aku akan buat yang sama. Apa susahnya niat begitu? Antara kita sama Allah, bukan mustahil Allah berikan kita pahala mereka. Dan terlalu banyak contoh yang lebih besar lagi daripada itu. Para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama yang menebarkan ilmunya dari masa dulu. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ulama-ulama besar yang mereka memang tidak bisa kita jangkau ilmu mereka. Gak bisa gitu. Ya. Karena luasnya ilmu yang Allah kasih. Mereka bahkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyusun sebuah buku namanya Zadul Ma'ad. Itu kurang lebih 4-5 jilid ya. Di musim haji saja. Perjalanan haji pulang bisa susun buku 5 jilid. Itu luar biasa. Saya kadang-kadang di musim haji mau nyusun 2-3 tema saja butuh waktu. Ya. Karena ada kesibukan juga aktivitas haji, ngurus jemaah segala macam. Tapi beliau bisa susun buku sampai 5 jilid dan bukunya jadi rujukan sampai sekarang. Ada ulama-ulama yang punya ilmu yang luas dan mereka praktisi, mereka mengamalkan itu. Kita nggak bisa jangkau. Bagaimana caranya supaya bisa raih pahala seperti mereka? Niat, gitu kan? Kita niatkan tapi tulus antara kita sama Allah. Kalau seandainya saya punya kesempatan seperti dia, saya akan lakukan yang sama. Berapa banyak raja-raja yang adil, mereka meraih pahala dengan keputusan mereka, gitu kan? Berapa banyak para mujahidin yang masuk medan perang, yang mereka yang mati syahid menumpahkan darahnya mendapat pahala. Berapa banyak para dermawan, donatur mengeluarkan harta mereka ratusan miliar, triliunan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka meraih surga. Ya dengan itu. Kita mungkin tidak bisa kerjakan apa yang mereka kerjakan. Tapi kita bisa mengejar mereka dengan hadis ini. Karena kata Nabi SAW, golongan kedua tadi. Yang Allah hanya kasih teorinya saja. Dia punya ilmu tapi nggak punya hartanya. Lalu dia mengatakan, tulus antara dia sama Allah. Ya Allah kalau engkau karuniakan aku seperti engkau karuniakan golongan pertama tadi. Yang dikasih ilmu dan harta dan sibuk menghabiskan di jalan Allah. Maka aku akan buat yang sama. Dengan keikhlasan dia dan niat yang baiknya kata Nabi SAW, fahumma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Jadi seperti itu harusnya kita cerdas dalam mengatur niat kita. Sebaliknya jangan pernah niat untuk mengikuti para pelaku dosa. Itu bahaya sekali. Karena golongan yang ketiga dari 4 ini, golongan pertama yang terbaik Allah kasih ilmu dan harta dihabiskan jalan Allah. Golongan kedua cuma ilmu tapi nggak punya harta. Cuma dia niat ingin seperti golongannya pertama. Golongan ketiga ini adalah orang yang buruk. Allah kasih dia harta melimpah tapi nggak punya ilmu, nggak pernah mau belajar. Jadi Bapak Ibu bisa duduk majelis ilmu begini mau belajar tuh bagus sekali. Berapa banyak orang di luar sana mampu finansial tapi mereka nggak mau belajar. Akhirnya nggak tutup aurat, akhirnya mabuk-mabukan, akhirnya narkotika, akhirnya perselingkuhan, akhirnya zina, akhirnya segala macam. Ini kan jadi masalah karena dia nggak punya ilmunya. Golongan ketiga ini buruk kata Nabi SAW. Dia punya harta tapi nggak punya ilmu. Dia nggak pernah mau tahu sumbernya halal atau tidak, nggak penting bagi dia. Ini buruk ini. Ya. Kemudian golongan keempat lebih buruk lagi. Orang yang tidak Allah kasih ilmu, udah bodoh agama, nggak punya harta, miskin lagi. Tapi yang dia contohi, yang dia lihat golongan ketiga. Yang tadi punya harta tapi habis untuk bangun diskotik, karaoke, mabuk-mabukan, judi segala macam. Dia bilang golongan keempat ini, kalau seandainya saya punya dengan niatnya ya, kalau seandainya saya punya kesempatan seperti si fulan, golongan ketiga tadi, yang sibukkan habiskan hartanya di maksiat kepada Allah, saya akan buat sama seperti dia. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Mereka dalam dosa sama. Jadi kalau orang buat dosa jangan ikut-ikutan. Oh itu orang kaya dia karena dia bangun diskotik atau karaoke terbesar di Jakarta atau di Asia Tenggara. Kalau saya juga sama peluang seperti dia saya akan buat. Sama dosanya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau kebaikan kita ikut-ikutan. Nah itu yang dimaksudkan di sini ya. Baik kita lanjutkan paragraf selanjutnya di halaman 8. Di samping itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sesuai dengannya.
Karena petunjuk beliau adalah yang terbaik. Garis bawahi dulu poin ini. Jadi setelah kita ngatur niat kita yang benar, maka jangan lupa ikutin panduan Nabi. Ikutin panduan Nabi. Ya. Jadi kita bagaimana caranya? Selalu menanyakan bagaimana Nabi SAW makan, minum, berumah tangga, bekerja, berteman, berekonomi, berpolitik, semua kita mengikuti Nabi SAW sebagai suri tauladan. Cukuplah Bapak Ibu sekalian kalau kita dulu mungkin belum faham agama. Kita malah idola kita selain Nabi SAW. Sekarang kita sudah belajar, harus belajar. Kita harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Apa saja Nabi bolehkan gak sih? Nabi kerjakan gak sih? Selalu gitu. Dan tanamkan kepada anak-anak kita sekarang cinta kepada Nabi SAW. Karena beliau utusan Allah. Manusia terbaik. Orang yang paling sukses menjadi suami, menjadi ayah, menjadi sahabat, menjadi pemimpin, menjadi pedagang, jadi politikus, semuanya orang kalau mau sukses ikutin. Ya, dan Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab itu. Surah nomor 33, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Baik, saya ulangi paragrafnya. Di samping itu, maksudnya selain niat yang lurus, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sesuai dengannya, sesuai dengan petunjuk beliau. Karena petunjuk beliau adalah yang terbaik. Cara beliau adalah yang paling sempurna. Dan sunnah beliau adalah yang paling sesuai. Mengikuti Nabi SAW dalam mendidik keluarga beliau adalah keharusan, bukan pilihan. Tidak ada pilihan untuk menghindar darinya dan berkelit. Siapa yang pilih selain didikan Nabi, maka pasti dia akan juga mengikuti pendidiknya. Mengikuti Nabi maka akan sama dengan Nabi, gitu kan. Buah-buah pendidikan beliau sudah jelas hasilnya. Hasil-hasilnya terbukti nyata. Tidak mengapa mengambil faedah dari metode pendidikan modern selama ia tidak bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW bawa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menukil dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Dalam riwayat lain, fahuwa mardud. Barang siapa yang membuat-buat ajaran baru dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka ia akan tertolak. Ini riwayatkan oleh Bukhari, ada putun nomor 4 di bawah dan juga Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan fahuwa mardud, maka akan tertolak dari pemiliknya. Oleh karena itu metode selain metode yang diajarkan Nabi SAW, sebenarnya itu ya berarti kita seperti pilih sesuatu yang biasa dibandingkan dengan yang terbaik. Itu nggak bisa. Makanya kita harus melihat bagaimana pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan selanjutnya, meneliti sunnah Nabi SAW dan mengkaji metode beliau dalam mendidik keluarga beliau lebih dari sekedar memadai sehingga yang selainnya tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Pergilah ke samudra dan tinggalkanlah anak-anak sungai. Sinar lampu tidak lagi dibutuhkan seiring tersibaknya cahaya pagi. Maksudnya ini bahasa kiasan. Penulis mengatakan, ya, tinggalkan sudah metode-metode pendidikan selain Nabi SAW yang seperti ada manfaatnya tapi kecil. Seperti sungai-sungai atau kolam-kolam kecil. Dan pergi kepada samudra yang luas. Yaitu pendidikan Nabi SAW. Tinggalkan semua sinar lampu yang kecil kalau sudah ada cahaya matahari yang terang. Misal. Maka maksudnya adalah fokuslah kepada pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di masa kita alhamdulillah, para ustadz, para kiai kita sudah menyampaikan di visual dan audio, di media-media, dan juga banyak sekali buku-buku terbit yang membahas tentang masalah pendidikan Nabi SAW. Baik, yang kedua yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Jadi selain kita harus memperhatikan di poin pertama, jadikan pendidikan itu sebagai ibadah dan jadikan sebagai target utama kita. Dan diikuti dengan syarat ikhlas kepada Allah dan mencontohi Nabi Muhammad SAW. Nah ini digaris bawahi. Kemudian yang kedua, agar pendidikan kita memiliki pondasi yang kuat, Bapak Ibu sekalian, adalah berharap pahala dari Allah saat menggeluti lahan ini. Para penceramah bukan hanya sekedar mencari amplop uangnya, para pengajar bukan hanya sekedar mencari popularitas misalnya atau pujian, ya. Atau mungkin teman-teman panitia pengajian begini bukan hanya sekedar memanggil orang-orang saja kumpul rame-rame, enggak. Betul-betul memang dia ingin mengejar pahalanya. Ya, yang dijadikan target bagaimana? Pahala. Saya sampai membahasakan juga kepada teman-teman di CS, di travel kami, saya bahasakan
Jangan jadikan target utama gaji kalian. Gaji akan didapatkan. Tapi pikirkan dan ikhlaskan niat, cari pahala dari setiap jemaah haji, jemaah umrah. Bayangkan kalau kita mudahkan urusannya, pendaftarannya, visanya, apalah semua pembayarannya, transfernya, semua ini terlibat. Maka dari pertama dia berangkat sampai dia pulang, kita panen pahalanya. Sujudnya, doanya, tawafnya, sa'inya, hanya karena memudahkan saja urusan orang dalam ibadah. Dan begitu seterusnya ditarik dalam setiap aktivitas kita. Jadi targetnya bagaimana mengejar pahala dari Allah saat menggeluti lahan ini. Pendidikan itu berat, tidak mengenal rehat. Ya. Panjang dan tidak berkesudahan. Tidak ada namanya batas. Oh, saya sudah pernah belajar agama kok, pengajian 1 tahun, 2 tahun. Itu tidak ada. Terus menerus ya. Serta tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. Karena negosiasinya. Harus selalu kita merasa itu tanggung jawab kita. Seorang pelaku ibadah hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah. Pikiran paling baik adalah pikiran yang tertuju untuk keluarga. Nafkah yang paling utama adalah nafkah yang diberikan kepada kerabat. Dan usaha yang paling baik adalah yang dikerahkan untuk buah hati. Jadi maksudnya di sini penulis sudah mulai mengerucut memberikan penjelasan kepada kita. Kejar pahala dari setiap pendidikan untuk diri kita atau orang lain. Dan kalau selain diri kita sendiri, kita harus mulai memikirkan yang lebih terdekat. Keluarga dulu, kemudian mengerucut lagi kepada kerabat-kerabat dari keluarga itu kerabat terdekat, orang-orang terdekat, lalu mengerucut lagi kepada anak-anak. Dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu dinarin yunfiku rajul dinarun ala iyalihi." 1 dinar terbaik adalah 1 dinar yang seseorang infakkan untuk keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bisa juga makna iyal itu, kalau orang Arab biasa mengatakan iyali itu artinya anak-anakku, ya, atau anak-anak. Di sini maksudnya, bagaimana seseorang itu setelah targetnya mencari pahala dari alam pendidikan ini, maka juga dia pikirkan biaya yang dia keluarkan. Ya, jadi dalam pendidikan itu nggak usah perhitungan. Sulit sekali mempersatukan antara ilmu yang bagus, yang dalam dengan pelit. Nggak bisa ketemu. Memang harus dikeluarkan. Untuk mendapatkan kualitas dibutuhkan biaya. Kita biaya gitu ya, kita mengeluarkan biaya. Maka itu penting. Jadi wajar saja orang tua misalnya membiayai sekolah anaknya walaupun mahal demi untuk mendapatkan kualitasnya. Itu memang wajar gitu. Ya. Jadi tidak bisa ketemu antara seseorang yang pelit dengan mau mendapatkan ilmu yang luas, itu susah sekali. Ya, tidak mau berkorban beli buku, tidak mau berkorban untuk biaya transportasi, tidak mau berkorban untuk dan itu percuma. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Ya, di masa dulu para ulama memberikan wasiat tentang masalah ini banyak sekali pendapat mereka, tapi saya rangkumkan kurang lebih mereka mengatakan ilmu itu kesimpulannya hanya akan maksimal didapatkan bila seseorang meluangkan waktunya, energinya, hartanya. Ya, jadi harus bergabung semua itu. Dia luangkan waktu, dia luangkan energi dia. Waktu dia memang bukan hanya kapan ada waktu. Enggak, saya harus belajar gitu kan. Kemudian energi, memang dia duduk, dia dengar, dia nanya, dia nulis, dia ini dan sebagainya. Dan juga hartanya. Dia harus keluarkan harta dalam pendidikan supaya dia tentunya akan mendapatkan yang terbaik. Nah di sini, karena bahasan masalah keluarga lebih mengerucut kepada pendidikan anak-anak. Nah, di sini juga saya ingin mengingatkan kembali, pernah kita singgung ini ya, tentang masalah pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu baru bisa mengaji di umur 30 tahun, baru bisa mendengarkan atau sering mendengarkan hadis di umur 40 tahun, atau mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi malah lebih dari umur itu misalnya, maka jangan diwariskan pada anak-anak hal yang sama. Udahlah nggak apa-apa nak nggak pakai jilbab. Dan ibu juga dulu pakai jilbabnya umur 40 tahun kok. Kenapa harus itu yang diwariskan? Kenapa kita nggak tutup kesalahan kita justru kepada anak-anak tersebut? Ya, dari kecil mereka sudah dibiasakan jilbab misalnya. Kalau kita dulu belum kenal sholat, kecuali di umur ya 20 tahun, 25 tahun misalnya, baru kita rutin atau 30 tahun. Kenapa enggak anak-anak dari umur 5 tahun, 6 tahun mereka sudah terbiasa ikut sholat. Sehingga pada saat mereka balik, mereka sudah tidak perlu disuruh lagi untuk sholatnya. Kan gitu. Dan seterusnya, masalah sedekah, masalah menuntut ilmu, masalah segala macam ini ditarik dalam masalah itu. Dan ini jangan ditunda-tunda ya. Saya punya seorang kerabat dulu,
Saya main ke rumah, kemudian saya lihat ada anaknya kecil, perempuan. Lalu saya ingatkan, kenapa anak ini nggak dicoba pakaiin jilbab? Oh kesian masih kecil. Alasannya begitu, masih kecil. Masih kecil juga nggak ada masalah. Masalahnya apa? Dan mereka kadang-kadang ada juga alasan karena panas. Tapi anaknya dipakein topi, ya sama aja. Gitu. Bedanya apa jilbab dengan topi gitu kan? Sama aja ditutup gitu. Tapi subhanallah, berjalan waktu, masuk SD. Saya sempat main lagi, saya ingatkan lagi. Ini anak nggak disuruh pakai jilbab. Ya. Oh, nanti aja kesian masih kecil. SMP juga begitu, sudah mulai balik. Kenapa nggak disuruh pakai jilbab? Oh ya nanti, mungkin SMA. Ya. Pas SMA, saya memang sengaja diundang khusus untuk tolong nasihatin supaya pakai jilbab. Gimana caranya? Dari awal sudah kita ingatkan subhanallah. Kalau sekarang dia udah punya teman, udah punya lingkungan, udah punya pola fikir, udah beda. Dia akan di sini nanti kalau sudah SMA itu ya, itu umur di mana dia sudah bisa membandingkan siapa yang lebih berpengaruh dalam dirinya, temannya atau ibunya, temannya atau ayahnya. Kapan temannya lebih berpengaruh, lebih banyak muji dia, lebih banyak loyalitas dan loyalitas pada dia, maka dia akan lebih pilih teman-temannya. Bahkan dia siap tinggalkan rumahnya, kan gitu. Udah nggak bisa. Kenapa enggak dari awal gitu? Sayang sekali ini kadang-kadang orang tidak berpikir seperti itu ya. Maka dari awal harus ditanamkan itu. Baik, selanjutnya masih masalah infak yang terbaik buat keluarga dan untuk mendapatkan pendidikan terbaik, tidak usah perhitungan. Tentu di sini beda antara orang yang memilih kualitas, mempertemukan kualitas dengan biaya, ya, dengan orang yang pelit beda ya. Kalau misalnya ada orang tua, ibu dan ayah, mereka punya pilihan sekolah A dan B. Dua-duanya ada biayanya, tapi yang sekolah B lebih murah. Cuma kualitasnya tidak kalah dengan A. Gak ada masalah dipanggil sekolah B. Jangan nanti kemudian ribut suami istri, memang kamu cuma mau memilih sekolah yang lebih murah. Bukan. Kalau memang bertemu kualitas pendidikannya sama, tidak ada masalah. Ya, untuk tidak mubazir juga tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita tidak mau masukkan anak kita ke tempat pendidikan. Ini kita bicara pendidikan agama ya. Kebanyakan orang subhanallah pendidikan agama itu dianggap sampingan. Ya, kalau pendidikan umum mau bayar berapa saja. Pendidikan agama itu wah ribut kalau mau dikeluarkan biaya. Padahal sebenarnya penting sekali. Ya. Penting sekali. Atau kadang-kadang dianggap kalau dalam masalah agama nggak perlu keluarkan biaya. Ya. Tapi kalau yang umum boleh ikuti atau keluarkan biaya yang besar. Ini sangat unik ya. Pemahaman yang keliru gitu. Padahal sebenarnya pendidikan agama dan pendidikan secara umum memang butuh biaya. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal muslima idha anfaka ali nafakatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Sesungguhnya bila seseorang muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya sementara dia berharap pahala dari Allah, maka ia adalah sedekah baginya. Di sini tentu hadis ini datang secara umum ya. Tetapi penulis menariknya ke pendidikan. Dikatakan semua orang mendidik namun tidak semua orang mendapatkan pahala karenanya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya. Jadi intinya sebenarnya bagaimana seseorang itu menginfakkan hartanya yang terbaik ya agar dia bisa mendapatkan juga hasil yang terbaik dari pendidikan tersebut ya. Baik, selanjutnya kita akan tutup dengan poin nomor 3 ini ya. InsyaAllah ke depannya nanti kita akan lanjutkan di poin nomor 4 karena ini masih panjang bahasannya ya. Masih ada poin nomor 5, poin nomor 6, poin nomor 7, 8, 9 ini masih banyak. Tapi kita akan cukupkan dengan 3 poin pada kesempatan ini. Di poin yang ketiga dalam pondasi dasar pendidikan. Sesungguhnya hidayah dalam arti penciptaan iman. Ya, taufik kepadanya dan keteguhan di atasnya bukan di tangan Anda. Akan tetapi di tangan Allah. Dialah yang memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dengan karunia dan rahmatnya. Dan menghalanginya dari siapa yang dia kehendaki dengan keadilan dan hikmahnya. Yang wajib atas Anda hanya hidayah dalam bentuk menunjukkan, mengarahkan, menasihati dan membimbing. Karena itu jangan melalaikan dan meremehkannya. Lalu diangkat dalil, setelah dalil ini baru saya jelaskan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Rasul, hai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Di poin nomor 3 ini ada pesan yang penulis ingin sampaikan yaitu
Kalau kita sudah berusaha, Bapak Ibu sudah berusaha, udah suruh anaknya sholat, udah suruh tutup aurat, udah ajarin halal haram, ternyata takdir Allah berbeda. Anak ini jadi durhaka. Anak ini malah tidak patuh. Anak ini malah jauh dari agama. Nah, ini yang disinggung oleh penulis di sini. Asal Anda sebagai orang tua sudah berusaha dan ternyata anak itu ternyata belum dapat hidayah. Maka kita harus faham memang Allah dengan hikmahnya memilih itu semua. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Bapak Ibu sekalian berdakwah di kaumnya 950 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Tahu siapa yang menolak dakwanya? Istri sama anaknya. Ya. Makanya Allah jadikan perumpamaan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Allah mengatakan kana tahta abdain, keduanya berada di bawah dua hamba kami yang salihin, yang soleh dua-duanya. Lut, Nuh dan Lut alaihissalam. Tapi hidayah tidak datang kepada istri keduanya dan kepada anaknya. Nabi Nuh sudah nasihatin, Nabi Lut sudah nasihatin, sampai Nabi Nuh itu waktu sudah naik semua orang di atas kapal, anaknya kalau tidak salah bernama Kan'an. Itu dia ingatkan sama Nabi Nuh, naiklah anakku ke kapal ini, supaya kau selamat. Dia mengatakan tidak, saya akan pergi ke gunung dan saya bisa selamat dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada keselamatan hari ini. Allah sudah berfirman ini akan dibinasakan semua, selamatkan. Tapi karena dia tidak mau dengar ayahnya, dia tetap naik ke gunung, maka tenggelamlah dia. Waktu melihat tenggelam, Nabi Nuh alaihissalam sedih. Lalu mengatakan, ya Allah, sungguhnya dia adalah bagian dari keluargaku. Maka Allah membantah dalam Al-Quran mengatakan, sungguhnya dia bukan keluargamu lagi. Karena dia mengerjakan amal yang tidak soleh. Nah, di sini ada satu poin yang kita harus faham berhubungan dengan takdir Allah. Ya, hidayah atau petunjuk itu kita hanya bisa menawarkan ke orang lain. Suami bisa nasihatin istrinya, istri bisa sampaikan ke suaminya, orang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya, teman pada temannya. Tapi tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita paksakan. Mungkin hikmah Allah SWT memang dia tidak dikasih petunjuk. Dan Allah lebih tahu sebagai penciptanya. Ini banyak terjadi ya. Kalau kasus anak sama istri, Nabi Lut sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh sama Nabi Lut. Kalau kasus orang tua, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Azar, didakwahi, diajak, tidak mau beriman. Tidak mau beriman gitu. Dan ayat ini yang baru kita baca surah Al-Qasas ayat 56 adalah Nabi Muhammad SAW dengan paman beliau sendiri Abu Talib. Abu Talib ini seumur hidupnya semenjak Nabi dinobatkan jadi Nabi, itu dia membela terus. Sampai pernah ada satu pemukiman di sekitar pemukiman masyarakat Mekah di masa itu dikenal dengan Syi'ib Abi Talib. Pemukimannya Abu Talib. Itu pernah di situ diboikot Nabi SAW dengan suku Abu Talib ini 3 tahun oleh Quraisy. Gak boleh ada yang menikah sama mereka, gak boleh ada yang kasih makanan, gak boleh. Pokoknya diboikot. Ya, pada saat itu selama 3 tahun. Tapi Abu Talib dalam kondisi tetap menyembah berhala, dia membela Nabi, dia bela ponakannya. Tapi subhanallah pada saat dia lagi sakit keras, sudah mau meninggal, Nabi datang di bawah kakinya lalu mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Saya akan bantu kamu dengan itu di hadapan Allah hari kiamat. Karena pamannya belum masuk Islam. Di atas kepalanya ada teman dekatnya. Ya, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, tokoh-tokoh Mekah mengatakan, hai Abu Talib, kalau kau ucapin itu, kami akan kenang keburukan dari kamu. Maka dia ucapin kalimat terakhirnya, saya hanya bersama dengan kaum saya. Lalu meninggal, tidak sempat syahadat. Nabi sedih. Ya Allah, ini tinggal orang ini bilang la ilaha illallah masuk surga nih. Karena bantu Nabi semasa hidupnya. Karena sedih Allah turunkan Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Ya. Saya subhanallah pernah kedatangan banyak kasus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat ini. Ada yang pernah datang kepada kami, seorang laki-laki muslim. Dia taat sama istrinya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba istrinya terpengaruh dengan lingkungan dia. Tiba-tiba buka hijab, tiba-tiba jauh dari agama. Orang ini datang kepada saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Kesian istri saya ini, begini dan begitu. Saya berikan saran-saran, dia coba lakukan, tetap tidak mau. Bahkan lebih jauh dari istrinya ajukan perceraian, ya, ayo cerai. Lalu dia tanya saran saya seperti apa? Udah, saya bilang menikah saja sama wanita salihah. Untuk apa berharap dari wanita yang tidak mau dekat sama Allah dan jauh memang meninggalkan dia lagi?
Alhamdulillahnya dia menikah dan dia bahagia sekarang gitu. Sudah berjalan gitu. Tetapi subhanallah begitu hidayah. Ada orang memang datang petunjuk dia tolak, dia nggak mau. Memang dia pilih jalan yang salah atau akhirnya ujungnya bisa ke neraka gitu kan. Dan kita harus tahu teman-teman sekalian, umur kita ini sangat terbatas. Antara kita dengan surga dan neraka ini hanya kematian saja. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Kita sholat, kita puasa, tutup aurat, kontrol diri kita dari hal-hal haram, misalnya kita kerjakan ketaatan, mati masuk surga, gitu teorinya kan. Dan neraka lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia riba, dia gosip, dia menipu, dia segala macam. Meninggal dan sempat tahu masuk neraka. Sederhana sekali. Jadi pemisah antara kita sama surga neraka ini cuma kematian dan itu sebentar. Misterius sekali, kita nggak tahu kapan datang. Mati kalau datang tidak kenal orang sakit, orang sehat, orang kaya, orang miskin. Dia mati tiba-tiba selesai. Dan hanya dikenang hitungan hari. Oh si fulan meninggal ya. Paling lama 1 generasi, 2 generasi. Sekarang siapa di antara kita sini yang masih mengenal dan tahu nama kakek-kakeknya? Ya? Atau ayah kakeknya? Atau ayah neneknya? Orang nggak ada. Paling jauh dia kenal kakek sama neneknya. Atau mungkin kalau masih hidup, ya ibu, ayah, ibu, neneknya mungkin. Itu pun dia sudah tidak kenal, masih kecil dulu. Ya. Saya ingat dulu yang paling jauh kami kenal kakek kami saja. Ayahnya kakek sudah nggak tahu siapa karena sudah meninggal, kita masih kecil bahkan belum lahir. Itulah kenangan manusia paling jauh. Kecuali bapak ibu punya amal jariah, amal saleh, ilmu yang bermanfaat terus dikenang, dinukil perkataan itu berbeda. Tapi kalau enggak semua hanya akan kenangan sebentar. Maka harus kita selamatkan diri kita sebelum tiba masa itu. Kalau kita dapat hidayah Bapak Ibu sekalian, mau tergerak untuk ibadah kepada Allah, tutup aurat, mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, itu mahal sekali. Mahal sekali itu. Ya. Tergerak selalu untuk mau haji dan umrah, tergerak untuk hadir majelis ilmu, tergerak untuk berzikir, untuk bersedekah. Itu bagus untuk hidayah, jaga baik-baik. Dan hidayah itu bisa hilang Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita tidak merawat dan menjaganya. Bisa hilang dia. Ya. Apalagi kalau orang itu terus-menerus menganggap remeh atau maksiat kepada Allah. Bisa hilang secara totalitas. Maka hati-hati sekali. Kemudian Al-Baqarah 272 juga berbunyi, Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi ma yasha. Bukanlah kewajiban wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memaksa untuk si fulan masuk surga, si fulan harus masuk Islam. Tidak. Berapa kali Nabi sedih karena orang-orang menolak untuk masuk Islam. Pamannya beliau ya, Abdullah itu ayah Nabi bersaudara kurang lebih 10 orang. Ya. Yang sempat mendapat masa kenabian 4 orang. 2 beriman, 2 kafir. Paman kandungnya Nabi. Yang beriman adalah siapa? Hamzah dan Abbas. 2 ini masuk Islam dan menjadi laki-laki mulia untuk kena masuk Islam. Yang kufur itu Abu Lahab dan Abu Talib. Padahal ini paman dekatnya, gitu kan? Jadi ini contohnya. Jadi subhanallah kita tidak bisa paksakan petunjuk. Allah mengatakan, hai Muhammad, bukan kewajibanmu menjadikan mereka dapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi tetap harus kita bersangka baik dengan Allah ya. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, kenapa ya Allah nggak kasih hidayah orang itu padahal orangnya baik. Itu kan kacamata kita. Penciptanya lebih tahu kenapa dia tidak dapat hidayah. Nanti di akhirat semuanya akan terbuka. Kenapa orang itu tidak dapat hidayah, kenapa orang itu tidak diselamatkan. Kita akan tahu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di mata kita baik. Berapa banyak kita tertipu teman-teman sekalian dengan penampilan orang. Oh ini soleh dan soleh, tapi ternyata penipu. Berapa banyak ternyata sih? Pembohong, pendusta, segala macam banyak. Dan Allah buka nanti. Allah akan buka itu ya. Kadang-kadang kita cuma mengatakan, kok bisa ya? Ya bisa. Kuasa Allah. Gitu kan. Baik, kita lanjutkan dengan dalil-dalil ini baru kita tutup insya Allah. Hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jal, titik-titik ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Allah SWT berfirman yang artinya ini terjemahannya dan ini titik-titik maksudnya hadisnya panjang. Tapi penulis mengambil saksi bahasan saja. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Akunya hanya besar ya. Berarti Allah. Kecuali yang aku kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Makna mintalah hidayah, jangan pernah berhenti memintanya. Nah itu. Makanya kita dalam sholat selalu bilang apa? Ihdina siratal mustaqim. Padahal kita sudah dapat hidayah kan?
Kita kan sudah muslim. Kita sudah sholat, tapi kenapa masih terus baca? Karena pentingnya untuk menjaga hidayah itu. Dia bisa hilang. Kita harus hati-hati. Dikatakan siapa yang menasihati istrinya namun istrinya itu tidak mengindahkan atau tidak terbimbing ke jalan yang benar, maka dia tinggal membuka sepasang kafar kitab Allah. Maksudnya ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yugni anhuma minallahi syai'an wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Ini tadi ayat yang sempat kami singgung. Ini ayat lengkapnya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Ya. Keduanya, maksudnya perempuan yang jadi istri kedua Nabi ini berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Itu istrinya Nabi. Apalagi kalau cuma istri ustadz, istri kiai. Jangan bilang, oh itu kok istrinya ustadz tidak dapat hidayah. Itu kecil sekali. Istrinya Nabi Nuh sama Nabi Lut Allah kasih perumpamaan. Gitu ya. Dua-duanya perempuan tersebut berada di bawah pengawasan. Allah bilang, diawasi. Istri ini sama suaminya dua-duanya Nabi. Ya, dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tidak mau ikut hidayah. Tapi kedua suami mereka tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri Nabi tersebut, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dalam surah At-Tahrim ayat 10. Sungguh ia merupakan sebuah hiburan di sisi ujian yang berat. Nah ini juga terjadi tentu kalau misalnya ada seorang muslimah salihah, dia diuji oleh Allah dengan suami yang fasik, jauh dari agama. Dia nasihatin gak mau dengar. Tidak bisa dipaksakan. Suaminya gak mau sholat, suaminya selalu berzina, suaminya selalu mabuk. Dia sudah nasihatin, dia tidak mau. Dan tidak mau dipaksakan bagaimana? Ya. Kalau memang sudah seperti ini, kita sudah nasihatin, kita sudah ingatkan, baik seorang suami pada istrinya atau seorang istri pada suaminya, jangan berlama-lama. Udah, tutup hidup sama dia, mulai dengan hidup baru sudah. Karena percuma, kita akan dibawa kepada api neraka. Karena ini kan saling tarik menarik ya. Bisa dia yang menang atau kita yang menang, kan gitu. Dan akan menghabiskan waktu yang banyak. Tentu bukan di hari pertama, tapi setelah ada upaya dan usaha dari kita untuk selalu memandu dia. Kalau sudah tidak bisa ya sudah. Gitu kan? Minta sama Allah digantikan yang lebih baik. Karena sudah tidak mungkin gitu. Baik, selanjutnya, dan ini mungkin dalil yang dua dalil terakhir mungkin ya, yang diangkat oleh penulis di poin nomor 3 ini. Dikatakan, siapa yang mengerahkan usahanya dan mengeluarkan jeripayanya untuk mendidik anak-anaknya, namun mereka justru malah semakin begal dan berpaling. Bengal ya. Baik. Dan berpaling, maka silakan menyimak dengan kesedihan keluh kesah Nabi Nuh alaihissalam tentang anaknya yang kafir. Ini juga sudah kita singgung tadi ya. Inilah ayat lengkapnya tentang anaknya Nabi Nuh. Disebutkan dalam surah Hud ayat 42 sampai 46. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughrakin. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين. Wahai anakku, kata Nabi Nuh kepada anaknya pada saat sudah akan tenggelam. Naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Anaknya malah menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah atau banjir yang besar. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah dalam kurung hingga semua akan binasa kecuali yang di atas kapal. Ya, kecuali yang dirahmati Allah, maksudnya yang di atas kapal. Dan gelombang menghalangi antara mereka berdua. Mulailah ombak datang, terpisahlah Nabi Nuh dengan anaknya. Sehingga anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, ya, atau hujankanlah. Ya.
Kemudian air pun disurutkan serta keputusan Allah diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi ya. Ada ini sebagian ahli sejarah mengatakan ada di wilayah Turki dikenal dengan Gunung Jud, tapi kebenarannya tidak tahu, tapi disebutkan sini namanya Gunung Jud. Jadi waktu itu Allah suruh langit tuangkan semua airnya, bumi keluarkan semua airnya sampai bertemu antara air dari atas dan bawah. Lalu kemudian Allah surutkan kembali. Jadi semuanya binasa pas saat itu. Dikenal dengan kiamat kecil. Dan dikatakan oleh para malaikat pada masa itu Allah perintahkan binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata. Sebagai ayah dia masih punya kasih sayang sama anaknya. Dia mengatakan wahai Tuhanku ya. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sungguhnya janjimu itu adalah benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maksudnya ini berharap tolong masih bisa gak selamatin anakku. Allah berfirman wahai Nuh, sungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk diselamatkan. Maksudnya sesungguhnya itu adalah perbuatan yang tidak baik karena selama ini kau dakwahi selalu dia tolak. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Jadi yang lebih tahu Allah kenapa dia tidak diselamatkan. Sesungguhnya aku menasihatimu, kata Allah kepada Nabi Nuh, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Adakah hiburan bagi hati dan penenang bagi akal yang lebih besar daripada ini? Maksudnya kalau sampai ada orang tua sudah berusaha tapi anaknya tetap tidak mau dengar, tentu tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena kalau Nabi Nuh saja sudah berusaha tidak bisa, apalagi kita. Yang penting kita sudah ikhtiar dan kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah nanti hari kiamat. Siapa yang mengerahkan usahanya dan memberikan apa yang dimilikinya untuk bapak dan ibunya, namun dia belum melihat cahaya hidayah atau tanda respon yang baik, maka silakan juga membaca ucapan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi contoh orang tua pada anaknya, sekarang terbalik, anak pada orang tuanya. Ada kan sebagian juga gitu, anak-anak sudah dapat hidayah, dia nasihati ibu sama ayah, ibu hanya tidak mau dengar. Nah contohnya kalau orang tua adalah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Imam panutan dalam tauhid dan penyampai hidayah kepada bapaknya Azar. Azar nama ayahnya ya. Tokoh kesyirikan dan kesesatan. Allah ceritakan dalam surah Maryam ayat 44 sampai 45. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku. Ya. Ini disebutkan ya abati. Maknanya sebenarnya wahai ayahku tercinta. Walaupun ayahnya dalam kondisi kafir. Tetap dihormati oleh Nabi Ibrahim AS. Dan ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita sopan santun dengan orang tua. Walaupun mereka dalam kondisi kafir atau jauh dari agama. Dipanggil dengan baik wahai bapakku. Janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Allah yang maha pengasih. Wahai bapakku, sungguhnya aku khawatir kalau kau tetap dalam kekafiranmu ini, bahwa kamu akan ditimpa azab dari zat yang maha pengasih. Sehingga kamu menjadi kawan bagi syaitan. Jadi dengan itu, maka jiwa yang berduka akan tenang. Kalau sampai orang tuanya meninggal tidak sempat syahadat. Atau tidak sempat taubat. Ya sudah. Kalau tidak sempat syahadat tertutup pintu dah. Ya, sudah tidak bisa lagi kita mohon ampun buat mereka segala macam. Tapi kalau meninggal masih dalam kondisi fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, kita masih bisa mohon ampun buat mereka. Kita masih bisa umroh dan haji buat mereka, masih bisa. Yang penting meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dalam keadaan kafir mutlak nggak bisa. Makanya Nabi Ibrahim AS tidak bisa memohon ampun buat ayahnya Azar. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memohon ampun buat pamannya Abu Talib. Gitu kan? Dengan itu maka jiwa yang berduka akan tenang, pikiran yang kalut akan tentram kembali. Apakah jiwa manusia belum berkenan mengambil pelajaran dari kisah-kisah di atas? Dan ini salah satu pondasi pendidikan. Artinya jangan kecewa, jangan merasa bahwasanya upaya saya sia-sia karena ternyata anak nggak mau ikutin atau orang tua nggak mau ikutin atau pasangan hidup nggak mau ikutin. Itu hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Allah